Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iblis merupakan salah satu makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan selalu menggoda manusia agar tersesat dari jalan yang benar. Godaan yang dilakukan iblis untuk menyesatkan tidak hanya dilakukan saat manusia hidup saja. Bahkan saat manusia mengalami sakaratul maut, iblis akan tetap menggodanya. Saat manusia dihadapkan dengan sakaratul maut, iblis akan membawa 7 godaan yang bertujuan agar manusia tersesat dan masuk ke neraka menemaninya. Dirangkum dari berbagai sumber dan kajian lainnya yang berkaitan mengenai pembahasan tentang 7 godaan iblis kepada manusia saat sakaratul maut, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, iblis datang dengan berbagai rupa aneh seperti emas, perak, dan lain sebagainya. Yang kedua, golongan iblis datang dengan godaan yang menyerupai binatang buas seperti ular, serigala, dan harimau. Yang ketiga, golongan iblis yang datang kepada yang sedang sakaratul maut menyerupai dengan binatang kesayangan. Kemudian yang keempat, golongan iblis yang datang kepada orang yang sedang sakaratul maut menyerupai orang paling dibenci. Adapun tujuannya agar orang tersebut bereaksi dan mati tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, golongan iblis yang datang kepada orang yang sedang sakaratul maut ini menyerupai anggota keluarganya seperti ayah dan ibunya, sambil membawakan makanan dan minuman. Perlu diketahui, orang yang sedang dalam keadaan sakaratul maut sangat membutuhkan atau mengharapkan sesuap makanan dan secangkir minuman, karena dahaganya saat keadaan itu. Oleh karena itu, orang yang sedang sakaratul maut akan mengambil makanan dan minuman dari iblis tersebut dengan menyerupai wajah ibunya dan ayahnya. Yang keenam, golongan iblis yang datang saat orang sedang sakaratul maut, yaitu dengan menampakkan dirinya sebagai ulama-ulama yang membawa banyak kitab sambil berkata, "Wahai muridku, ternyata kamu datang sakit di sini. Karena itu aku akan membawakanmu dokter dan obat-obatan." Orang yang sakaratul maut itu tanpa pikir panjang langsung meminum obat yang dibawa iblis. Seketika sakitnya hilang, namun kemudian kambuh lagi. Setelah itu, iblis pun berkata, "Kali ini kami datang kepadamu untuk memberi nasihat agar kamu mati dalam keadaan baik. Tahukah kamu bagaimana hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu?" "Aku tidak tahu," jawab orang yang sakaratul maut itu. "Ternyata itu hanya tipuan iblis. Ketahuilah, aku ini adalah seorang ulama yang sangat hebat. Kami baru saja kembali dari alam gaib dan telah mendapatkan surga tertinggi. Cobalah kamu lihat surga yang akan disediakan untukmu. Kalau kamu ingin mengetahui zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka patuhilah kami," ucap iblis. "Bagaimana zat Allah itu?" tanya orang yang sekarat itu. "Tunggulah sebentar lagi, dinding dan tirai akan dibukakan kepadamu," jawab iblis. Ketika tirai yang berwarna-warni itu dibuka selapis demi selapis, maka orang yang dalam keadaan sakaratul maut itu pun dapat melihat sebuah benda yang sangat besar, seolah-olah lebih besar dari langit dan bumi. "Itulah dia zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita sembah," kata iblis. "Wahai guruku, bukankah ini adalah hanya benda yang benar-benar sangat besar saja dan memiliki 6 sisi seperti benda lain, atas bawah, kanan kiri, dan depan belakang? Padahal zat Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyerupai makhluk. Dia maha sempurna, maha suci dari sifat kekurangan. Tapi sekarang ini pula keadaannya lain dari yang aku ketahui dahulu. Tapi sekarang yang patut aku sembah adalah benda yang besar ini," ujar orang yang sedang sakaratul maut itu. Saat posisi orang yang sakaratul maut itu penuh dengan keraguan, maka secara tiba-tiba malaikat maut datang mencabut nyawanya, dan orang tersebut mati dalam keadaan kafir. Kemudian yang ketujuh, golongan iblis yang mendatangi orang yang sedang sakaratul maut adalah datang dengan 72 barisan yang mengajak manusia tersesat di akhir hayatnya. Itulah 7 golongan orang yang akan menggoda manusia di saat sakaratul maut untuk menyesatkan manusia tersebut.